Sahabat PSN yang dirahmati Allah, kali ini admin ingin menunjukkan dua makam Ahmad bin Isa. Yang satu berada di Husaisah Yaman, yang satu berada di Najd Irak Selatan. Ahmad bin Isa adalah zuriyah Rasulullah yang diklaim sebagai ayah dari Ubaidillah oleh kaum Ba'alawi. Karena Ubaidillah inilah yang menjadi leluhur kaum Ba'alawi. Lalu bagaimana bisa terjadi makam Ahmad bin Isa ini ada di dua tempat? Dan juga mana yang asli mana yang palsu? Untuk itu mari kita simak dulu, sejarah dibuatnya dua makam ini. Setelah itu admin akan tunjukkan makam Ahmad bin Isa yang berada di Husaisah Yaman, dan makam yang berada di Najd Irak Selatan. Berikut ini sejarah latar belakang dua makam itu dibuat, yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Gus Abbas Buntet. Silahkan disimak. Contohnya apa? Contohnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Ini makamnya ada dua, satu di Irak, nomor dua di Husaisah Yaman. Yang dikenal sejak kewafatannya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, yaitu wafatnya itu tahun 345, pertengahan abad keempat Hijriah. Itu Sayyid Ahmad wafat di Irak Selatan yang sekarang di Najd. Semua orang tahunya itu. Seluruh dunia kalau mau ziarah ke situ, ke Sayyid Ahmad tuh. Tiba-tiba abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ke-10, 600 tahun setelah itu muncul ada makam baru di Hadramaut apa di Yaman yang disebut di Husaisah. Katanya itu makamnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Itu makam yang ada di Husaisah tidak dikenal oleh dunia Islam sebagai makamnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sejak zamannya Sayyid Ahmad Al-Muhajir wafat, itu tidak pernah dikenal bahwa Sayyid Ahmad itu makamnya ada di Husaisah di Yaman. Semua orang kenalnya ada di Irak, dan munculnya makamnya ada di Husaisah Yaman itu 600 tahun setelah kewafatan Sayyid Ahmad baru muncul. Berarti kan pemalsuan makam itu. Makam dipalsuakan balik, Masya Allah. Wong Cina pemalsuakan HP, malsuakan radio, malsuakan motor, ya Bali malsuakan makam. Berarti ini mungkin makam kale itu wali kale 1 atau kale 2. Mungkin semua ziarah ya barokah kale, mlebu swarga kale itu. Masya Allah. Itu para sahabat. Apalagi para sahabat di dalam sejarahnya, kenapa di Husaisah itu ada makamnya Sayyid Ahmad? Itu adalah ada sejarahnya seorang Habib yang pengen tahu makam leluhurnya atau yang disebut Sayyid Ahmad. Katanya berdasarkan syafaat, dia melihat cahaya jatuh di Husaisah. Lah cahaya itu jatuh di dalam tanah. Lah dianggaplah itu tanahnya Sayyid Ahmad, makamnya Sayyid Ahmad. Jadi berdasarkan syafaat semacam itu. Nah sekarang cahayanya, kalau cahayanya jin dengan setan gimana? Masya Allah. Sebabnya apa? Sebab ini mukhalifun lil waqi'. Ini satu hak, walaupun itu dari orang yang sufi, tapi satu haknya itu proses kesimpulannya, isyaratnya itu masalahnya bertentangan dengan yang ada kenyataan. Sebab apa? Sejak abad pertengahan 4 Hijriah, Sayyid Ahmad itu meninggal, makamnya ada di Najd di sana. Belum sampai ke Yaman sudah makamnya ada di sana. Saksinya banyak, dari Banul Ahdal ada, dari Banul Qudaimi ada, dan orang-orang setempat juga ada yang ikut menguburkan juga. Saya katanya bilang seperti itu. Disaksikan dari orang sana, kami juga bangsa kami ikut menguburkan Sayyid Ahmad di situ, ikut memandikan, ikut mensolati. Keturunannya, sejarahnya ada. Tiba-tiba 600 tahun setelah itu muncul ada makamnya Sayyid Ahmad anyar ono di Husaisah. Ini makamnya sopo? Nih sumpah didesak-desak di gunung, akhirnya mengaku barangkali ini ada telapakan. Tapak ndasmu. Main tapak-tapak bel, tapaknya sopo? Gina mungkin. Sekarang orang-orang
Orang Ba'alwi kalau mau ziarah ke Said Ahmad tidak di Najaf, tapi datangnya kemana? Datangnya ke Husaisah. Alasannya apa? Alasannya di Najaf itu adalah orang Syiah, kalau di Husaisah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiahnya, ini masalah kenyataan sejarah makamnya Said Ahmad itu adanya di Irak, bukan di Husaisah. Kenapa ente ziarahnya ke Husaisah? Ya ujung aku Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh kayak gue. Tidak dibenarkan, bukan masalah di sana Syiah di sini. Ahlus Sunnah bukan seperti itu. Membuat makam dengan dasar ada cahaya yang jatuh. Empu bener borak iku asal ditekoni ke makamnya Said Ahmad. Kiai Ifta kepengen ziarah ning Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ning Irak. Ora duit. Akhirnya sembayang istikharah tiba-tiba dhewe kan delong ana cahaya tiba ning ngiringane balong. Kejar ke Ifta ngomong ke nyong yakin ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ki wong kentir apa wong edan iki? Jenenge mboten. Itu dasarnya seperti itu. Bagaimana itu bisa dibenarkan? Iman itu mengungkap masalah itu. Itu nggak benar dan sudah banyak yang membantah. Tapi kaum Ba'alwi ini memang wangkot keras semala, nggak mau menghentikan. Panjenengan sumber bahwa di Yaman itu ada yang asli Yaman, ada yang Ba'alwi. Orang-orang yang asli Yaman itu banyak yang tidak pro ke Ba'alwi itu, karena Ba'alwi dianggapnya bukan orang Yaman, bukan orang Yaman asli. Lah itu masalahnya itu seperti itu, bukan masalah benci atau tidak. Ini bagaimana masalah kuburan? Ternyata bukan sekedar abad ke-10 Hijriah terjadi pemalsuan makam, bukan sekedar di Yaman. Ini kita di Indonesia banyak kaum Ba'alwi juga tetap baik sifat wataknya orang hilang-hilang. Makam di Indonesia dipalsukan. Jadi kita percaya, oh kalau di Indonesia seperti itu, jangan-jangan di Hadramaut, di Yaman juga seperti itu. Dan inilah makam Ahmad bin Isa yang berada di Husaisah Yaman. Yang saya sendiri juga percaya, makam ini adalah makam palsu. Al-Muhajir ilallah, kita lihat di sini dari oleh Imam Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Al-Imam Adi Al-Ghuraidi bin Al-Imam Ja'far As-Sadiq, Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Ali Zainul Abidin bin Al-Imam Hussein As-Sibt, cucu Rasulullah bin Al-Imam Ali bin Abi Thalib wa Fatimah wa Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wulida fi Jumadil Ula sanah, beliau lahir pada Jumadil Ula tahun 273 Hijriah bil Basrah, di Basrah Irak sana, min ardil Irak, wa wasala ila Hadramaut fi 14 Muharram, di tanggal 14 Muharram tahun 319 Hijriah, wa tufi yang sisa sana 345 Hijriah. Rahimahullahu rahmatal abrar wa askanahu jannati tajri min tahtiha wal anhar. Amin. Itulah sebelumnya tentang Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Jadi ini adalah masjid keturunan Rasulullah SAW yang pertama kali datang ke Hadramaut. Dan ini di sini ini ada lubang yang mana dikatakan kil, kalau orang pengen ziarah ke Hadramaut, pengen ke Tare misalkan, ini dipanggil namanya di sini. Misalkan saya memanggil teman-teman yang pengen ke sini, saya panggil dari sini. Jadi dari sini dipanggilnya, saya panggil semoga para subscriber kita semua yang ingin ke Tarim, ke Hadramaut, semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang sampai ditulis kayak gini. Coba lihat.
ada yang ditulis sampai ditulis kayak gini. Jadi